Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku sekalian dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu, di dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk semakin taat kepada Allah lewat semakin meningkatnya ilmu pengetahuan di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salam dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sekeluarga sahabatnya sekalian, para alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama yang mu'tabar, di mana mereka itu semua merupakan lampu penerang bagi kehidupan kita. Karena sebenarnya kenapa sekarang kita harus belajar ilmu? Sebenarnya kita hari ini menerima Islam, agama yang mulia dari pendahulu kita, disebabkan ilmu. Maka hari ini kita berada di dalam Islam, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita yakin setelah hari ini 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun ke depan anak-anak kita masih beragama seperti kita di hari ini? Maka kuncinya di ilmu. Mereka tahu tentang Islam, mereka tahu tentang cara beragama, cara melakukan ibadah, maka Islam akan berkembang dan akan bertahan di hari setelah hari ini. Namun seandainya pemahaman tentang Islam semakin berkurang, maka kita ragu apakah Islam ini akan bertahan 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Maka dikatakan bil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu Islam akan berkembang. Dengan ilmu hiduplah Islam. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya bisa belajar, memperdalam ilmu pengetahuan agama untuk kehidupan kita dan keturunan kita di masa yang akan datang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini insyaallah kita akan membaca kitab Safinatun Najah mulai dari awal. Hari ini kita masuk di pendahuluan daripada kalam musannif pengarang kitab ini, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Sebagaimana di pertemuan yang lalu kita telah mengenal biografi beliau. Namun untuk mendapatkan keberkahan daripada beliau, marilah kita awali pengajian kita dengan pembacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian itu milik bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Wabihi nasta'inu, dan dengannya Allah nasta'inu, kita mengharapkan pertolongan, ala umurid dunya waddin, di atas sekalian urusan dunia dan akhirat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin, semoga memberi rahmat oleh Allah dan memberi kesejahteraan ala sayyidina, atas penghulu kita, Muhammadin, Muhammad, khatamin nabiyyin, penutup sekalian nabi, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan rahmat dan sejahtera di atas keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi sekalian. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya kekuatan terkecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi yang maha agung. Maka awal kalam dari musannif, pengarang kitab ini, memulainya dengan membaca basmalah. Seperti yang kita tahu bahwa tidak ada satu keberkahan dari setiap urusan bila tidak diawali dengan membaca bismillah. Bahkan ada hadis Rasulullah, kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bi bismillah fahuwa aqta. Segala urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka urusan tersebut aqta, maknanya qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Maka ini membaca kitab, ini memulai menuliskan kitab oleh musannif, tentu ini perkara yang baik daripada yang baik. Maka diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, yang mana tujuan daripada musannif memulainya dengan bismillah untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan dengan memuji Allah, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pengertian daripada alhamdu, memuji itu adalah satu perbuatan yang memberitahu, yang menunjuki daripada kebesaran, keagungan yang memberikan nikmat, min haitsu kaunuhu mun'iman alal hamid au ghairihi. Kemudian musannif memulai kitab Safinatun Najah ini yang pertama dengan arkanul Islam, yaitu segala rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun, segala rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi sesungguh tidak ada Tuhan terkecuali itu Allah, dan bersaksi sesungguh Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sah masuk di dalam Islam kecuali dengan mengatakan ini di awalnya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka tetap diawali dengan kalimat ini, kalimat syahadah, pengakuan kita, benar-benar kita mengaku Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, utusannya Allah. Itu bagi orang yang masuk Islam. Orang yang dulunya bukan Islam tetapi masuk Islam diawali dengan kalimat ini. Namun kita yang sudah Islam dari awal bagaimana? Islam dari orang tua. Maka kepada kita tidak diharuskan mengucapkan di awal balik kita mengucapkan syahadah. Pembuktian kita sebagai orang Islam
ketika kita setiap harinya sholat, ketika kita melakukan segala ibadahnya, kan di sholatnya ada syahadah. Ketika tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sangat disayangkan orang hari ini mengatakan dirinya Islam, tapi tidak pernah sholat. Islam KTP, dikatakan Islam KTP. Maka dia Islam, dia anggap dia Islam. Selama dia tidak mengkufurkan Allah, selama dia tidak berbuat kufur, maka selamanya dia Islam. Tetapi apa bukti bahwa dia adalah Islam? Apa bukti bahwa dia adalah orang Islam kalau tidak ada sholat bagi dirinya? Jadi rukun Islam pertama adalah syahadat. Kemudian perlu juga kita ketahui, wa'lam annahu la yasihhu dukhulu fil Islam illa bisittati syurut. Tidak sah masuk di dalam Islam terkecuali dengan 6 segala syarat. Jadi orang yang masuk Islam ini dikatakan ada 6 syarat. Yang pertama dia al-aqlu, berakal. Kemudian wal bulughu, dia balik. Arti berakal, dia bukan orang gila. Wal bulughu, dia orang yang balik. Artinya bukan anak kecil. Kalau orang gila, maka kalamnya, ucapannya tidak diakui. Wal bulughu, balik. Kalau anak-anak, kalamnya tidak diakui. Harus dia balik terlebih dahulu baru dianggap Islamnya. Wal ikhtiyaru, kemudian dia tidak terpaksa di ketika masuk di dalam Islam. Ikhtiar, kepilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kemudian wan nutuqu bisyahadatain, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah yang disampaikan oleh musannif di awal, rukun Islam 6. Yang pertama syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadah yang pertama. Yang kedua wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian wal muwalah, muwalah, beriringan mengucapkannya. Dan kemudian tertib bainahuma, dan tertib di antara keduanya. Itulah syarat-syarat ketika masuk di dalam Islam. Makna syahadah apa? Pengertian daripada syahadah adalah tayaqun wal i'tiqad, meyakini. Misalkan kita masuk Islam, apa makna dari syahadah yang dapat kita praktekkan? Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan, satu-satunya Tuhan. Kemudian makna daripada ilah yang kita artikan sebagai Tuhan apa? Al-ma'bud bihaq, sesuatu yang disembah dengan sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Jadi makna daripada rukun Islam yang pertama yaitu meyakini dan beriktikad tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya fil wujud illallah, terkecuali Allah. Dan sesungguh Sayyidina Muhammad adalah Rasulullah ilal insan wal jin ijma'an, yang mana utusan Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada manusia dan kepada jin ijma'an, secara ijma'. Wa kadal malaikatu 'alal mu'tamad, begitu juga malaikat. Begitu juga malaikat 'alal mu'tamad, yang mana utusan Nabi juga kepada malaikat. Yang kedua rukun daripada Islam adalah iqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Makna iqamah di situ adalah mulazimah wastimrar, terus menerus, lazim. Kemudian apa makna daripada salat? Salat secara bahasa Arab adalah doa. Apapun yang dianggap doa adalah salat. Misalkan kita doa, ya Allah gini, ya Allah begitu,
Itu kan doa, namanya adalah salat. Tapi bukan itu yang dimaksud salat di dalam ilmu fikih. Itu secara umum, tapi secara khusus makna daripada salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ghaliban, yaitu segala perkataan dan segala perbuatan, segala ucapan dan segala perbuatan yang didahulukan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itu makna daripada salat. Jadi rukun Islam yang kedua dapat kita simpulkan bahwa istimrar ala ada'is salah, yaitu berkekalan setiap harinya di atas menunaikan salat dengan sekalian rukunnya salat dan sekalian syarat-syaratnya salat. Sudah kita lakukan, maka identitas kita terbukti disebabkan karena adanya salat. Kemudian yang ketiga, rukunnya salat wa ita'uz zakah, yaitu menunaikan zakat. Makna daripada zakat adalah satu nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta ataupun dari badan atas cara yang telah tertentu. Ini zakat, ada zakat fitrah, yaitu zakat kepada tebusan daripada badan kita yang Allah wajibkan setiap tahunnya. Ada juga zakat tijarah. Jadi zakat ini tujuannya untuk membersihkan. Misalkan zakat fitrah itu penyucian terhadap badan, jiwa kita yang Allah wajibkan setiap tahunnya. Sedangkan zakat tijarah, misalkan kita berdagang, maka itu pembersihan terhadap harta kita. Setiap harinya kita bekerja, setiap harinya kita berdagang, berjualan, dari hasil yang kita jualan itu tentunya untuk membersihkan, itulah dengan zakat. Allah berikan hasil yang berlimpah di tahun ini, maka dari kekayaan yang kita miliki itu harus kita bersihkan dengan cara kita menyisihkan sedikit untuk menunaikan zakat. Itu pun seandainya sampai di nisabnya, kadar jumlah yang telah digariskan di dalam agama, baru wajib untuk menunaikan zakat. Begitu pula zakat yang lain seperti zakat lembu, zakat unta, zakat kambing, dan lain sebagainya. Semuanya sebagai pembersihan daripada harta itu sendiri. Walhasil, makna daripada rukun Islam yang ketiga adalah memberikan zakat lil mawjudin. Maknanya minal mustahikin, dari orang-orang yang berhak menerima zakat, fi'lan inda tamakkun minhu, sebagai satu perbuatan ketika mungkin daripadanya memberi seandainya sampai kadar nisab tersebut. Rukun Islam yang keempat adalah saumu Ramadan, yaitu menunaikan puasa Ramadan. Makna daripada puasa adalah imsakun makhsusun an wajhin makhsusin biniyatin makhsusin, menahan diri daripada sesuatu yang dapat terbuka puasa dengan cara-cara yang terkhusus dan dengan niat yang terkhusus. Baru sebulan yang lalu kita selesai melaksanakan puasa Ramadan. Mungkin sedikit banyaknya sudah kita ketahui tentang pembahasan daripada puasa. Intinya, rukun Islam yang keempat adalah menahan diri pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan an jami'il muftirat, yaitu menahan diri pada tiap harinya di bulan Ramadan dari sekalian yang dapat membatalkan puasa. Dan yang terakhir, wa hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila, yaitu berhaji ke Baitullah seandainya dia sanggup melaksanakannya. Karena maksud daripada haji adalah qasdul bait, menuju kepada Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah di situ, bukan Allah tinggal di Mekah,
melainkan itu adalah tempat yang telah dijadikan oleh Allah sebagai kiblat kita. Itu adalah tempat yang telah Allah muliakan. Maka karena tempat itu beda dengan selainnya, seperti kita punya nazar di Masjidil Haram, nazar di samping Ka'bah, sedekahnya, sholatnya. Kalau di masjid lain selain daripada Masjid Mekah Madinah, maka boleh kita tunaikan di masjid lainnya. Seperti kita niat bersedekah di Masjid Mekah, ya Allah, seandainya hajatku ini berhasil, maka aku bersedekah ke Masjidil Haram 100.000. Maka tidak boleh dikasih di sini, mesti kita kasih di sana. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Bagaimana caranya? Ya akhir, semoga Allah memberikan rezeki dan kita berangkat di sana. Tetapi kalau kita niatnya bersedekah, misalkan, ya Allah, semoga hajatku tercapai, aku berikan sedekah ke masjidku 200.000. Namun ketika dia punya rezeki bukan di masjidnya, tapi masjid di luar kota, maka boleh dikasih? Boleh, karena kedudukan masjid selain Mekah Madinah itu sama. Tadi katakan satu lagi, Palestina. Mekah, Madinah, Palestina itu derajatnya beda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah segala rukun Islam, yang mana identitas kita sebagai umat Islam. Kita tahu ini rukun Islam dan harus kita jalankan di keseharian kita. Tapi kita abaikan. Bagaimana Ustadz? Ya seperti di awal sudah kita bahas sedikit, Islam kita diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengakui keislaman kita. Bahkan nanti di akhirat kita dianggap sebagai orang Islam. Tetapi kedudukan kita, pahala yang kita harapkan nanti di akhirat, saat orang lain telah menerima pahala dari sholatnya, telah menerima pahala dari puasanya, bahkan berlipat-lipat ganda. Ada sebahagian orang diberikan pahala yang cukup besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menganggap penting terhadap ibadah itu. Maka diceritakan pos pertama saja, di saat kita menghadap Allah, pos pertama adalah sholat. Kita belum sampai kepada pos lain, di pos pertama ini terhenti. Pahala tidak ada, terhenti lagi. Islam tetap Islam. Dia dianggap sebagai orang Islam. Tetapi keislaman kita itu tidak dibuktikan dengan perbuatan. Jadi walaupun kita tidak selama-lamanya di dalam neraka, karena dikatakan sedikit saja ada di hati bertuhan kepada Allah dan bernabi kepada Nabi Muhammad SAW, maka selama itu pasti akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Maka ada orang yang mengatakan, nah, tidak apa-apa, penting akhirnya kita di dalam surga. Iya, tetapi apakah kita teringat puluhan ribu tahun sebelum kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga kita semua dimasukkan dalam surga Allah. Kita tahan di dalam neraka. Kita mampu melewati berbagai siksa di dalam neraka. Nas'alullah, na'udzubillah min dzalik. Sesungguh kita tidak tahan. Memang kita tidak layak masuk di dalam surga, tetapi kita tidak sanggup untuk menerima dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semaksimal mungkin kita upayakan, kita usahakan, kita menjadi orang yang baik. Salatnya 5 waktu, puasa Ramadan, berbuat baik dengan Allah, berbuat baik dengan manusia. Hablum minallahnya ada, hubungan baik dengan Allahnya ada, hubungan baik dengan manusianya ada. Walhasil pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Namun kita tidak sempurna, ilmunya kurang, ibadahnya kurang, tapi sudah kita maksimalkan,
Allah maha mengetahui. Allah tahu terhadap hati kita. Nah, intinya kita usaha saja menjadi orang baik. Minimal kita belajar memperbaiki sholat, memperbaiki ibadat, bersedekah semampunya. Pada akhirnya semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadi muslim yang baik, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam yang semoga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin di kesempatan kali ini kita padai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat terutama kepada saya pribadinya dan kepada seluruh jamaah sekalian. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.